Assalamualaikum Pak Nanda. Waalaikumsalam Pak Adam. Oke, gimana kabarnya Pak Nanda? Sehat Pak Adam. Oke. Nah, sebelum Pak Nanda melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Pak Nanda sebagai coach ya Pak. Iya. Oke. Yang pertama itu, saya ingin membantu Anda di kompetensi coaching yang bagian mana Pak Nanda? Yang bagian ini Pak Adam, bagian mendengar dengan rasa Pak Adam. Oke, mendengarkan dengan rasa ya Pak. Oke. Yang kedua, bagaimana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati dari proses coaching ini Pak Nanda? Ya, saya mengharap dengan mendengarkan rasa menjadikan salah satu pendekatan yang bagus lah untuk saya mengembangkan pembelajaran di kelas nanti. Oke, kira-kira bagaimana penilaian Pak Nanda terhadap apa yang akan kita kembangkan hari ini? Penilaian saya pada hari ini untuk pengembangan materi itu kurang stabil Pak. Begitu. Nah, ini yang terakhir. Ya, Apa harapan dari observasi hari ini Pak Nanda? otomatis pada hari ini ada nilai untuk harapan ke depan, yaitu ketidakstabilan hari ini dengan materi Ya. saya tingkatkan, baik itu pendekatan, metode dan juga model. Begitu Pak Adam. Anakku atas nama Dedi Saputra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Dari rumah tadi datang ke sekolah atau diminta Pak orang lain? Oh, dari rumah Pak. Kebetulan rumah saya kan nggak jauh-jauh dari sekolah ini Pak. Tapi saya tadi agak lambat sedikit bangunnya Pak. Kenapa tuh? Karena tadi malam itu saya dengan teman-teman saya itu mencari jaringan. Iya. Jadi kami cari jaringan, kami main game Pak. Iya. Begitu ya. Sehingga saya tadi malam tuh maaf ya Pak, saya nggak belajar. Begitu ya. Heeh. Berarti sama sekali tidak memeriksa pelajaran hari ini ya? Ada Pak. Ada yang patut beberapa hari ini kamu ini dengan materi IPA, IPS ini kurang yang KKM. Ini kira-kira mana di posisi kamu? Apa yang Dedi lakukan kalau sudah mengetahui game itu kurang baik? Apa yang kira-kira Dedi lakukan? Oh, gini Pak. Oh, sekarang ini kan saya lagi enak-enaknya tuh main game tuh. Jadi sekarang karena akibat saya main game itu nilai saya rendah, sehingga saya pun membaca agak kurang lancar Pak. Nah itu dia. Iya. Mungkin untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih mengurangi Pak untuk main game tersebut. Itu caranya. Iya Pak. Berarti cara lain kira-kira selain mengurangi apa? Cara lain mungkin saya bisa mengatur waktu saya Pak. Mungkin itu dia. di jam belajar saya atur nanti jamnya, namanya pulang sekolah mungkin saya bisa main game dulu 1 jam. Nanti setelah maghrib nanti saya belajar Pak. Mungkin nanti kalau saya nggak bisa membacanya lancar, mungkin saya bisa minta bantu nanti. Minta bantu tolong ada kakak di rumah Pak. Boleh Pak ya? Boleh boleh. Itulah pentingnya. Pertama, nih udah merasa bahagia Bapak ini karena udah tahu kenapa Dedi selama ini kurang. Ternyata memang selalu main game. Iya Pak. Ini harus dikurangi dan harus dibuat metodenya. Metodenya ini cara-caranya untuk ditingkatkan, jangan dibawakan lagi nilainya. Kawan-kawan yang lain sudah ditingkatkan terus belajarnya, jadi tinggal seperti saya. Ini apalagi semester ini semester pertama ya ditingkatkan. Nah kemudian ya Bapak, kira-kira waktu main game itu tahu nggak orang tuanya? Mana Pak ya? Kayaknya nggak tahu Pak. Karena saya tuh main gamenya jauh dari rumah, dari sini. Pergi pakai motor dengan teman-teman. Siapa-siapa aja tuh? Ada
ada si Adam, ada Fendi, ada Marianto, banyak Pak. banyak ya. Kami kawannya ya. Tuh nanti ketika udah kumpul-kumpul, bilangkan ke kawan-kawan kita kalau terus mengunjungi nggak ada peningkatan kita, supaya sama-sama ada motivasi kita nanti. Kata Pak Nanda jangan, tak boleh tuh katanya. Ya sampaikan nanti pesan Bapak begitu ya. Iya Pak, ya Pak. Jadi dengan cara-cara yang sudah tahu tadi bagaimana untuk meningkatkannya. Ya semoga nanti Dedi bisa membaca dengan lancar, menghitung dengan tepat, ya. Jadi nanti itu saja yang Bapak akan sampaikan pada hari ini, ya. Iya, Pak. Nanti Bapak lihat ini ya, peningkatannya itu bagaimana. Iya Pak, jadi saya terima kasih banyak nih Pak, Bapak Iya. sudah mendengarkan cerita saya tadi. Iya. Jadi saya sudah mendapatkan solusinya. Mungkin saya nanti untuk kedepannya itu bisa mengatur lagi jadwal saya Pak. Iya. Jadwal saya main, jadwal saya belajar, ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Ya. Oke, silakan masuk ke kelas kembali ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi Nah, oke. Itu tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak ya, Iya. dengan anak-anaknya kan. Nah, pertanyaan saya yang pertama Pak, bagaimana penilaian Bapak dari hasil observasi atau coaching tadi dengan anak tersebut? iya, penilaian saya betul. Saya tadi Pak Adam mengidentifikasi dulu apa permasalahannya. Tapi sudah saya dapatkan tadi memang anak kami itu atas nama Dedi ini suka main game, ya. Jadi motivasi belajar itu kurang, ya. Dengan kawan-kawannya seperti Pak Adam, Eka Saputra, kan, Effendi, habis itu Marianto, kan. Jadi saya kurangi, saya minta pesan sama dia tadi begitu, dan syukur alhamdulillah dia sudah mengiyakan, begitu Pak. Oke, yang kedua Pak, apa yang membuat Pak Nangga memberikan penilaian seperti itu tadi Pak? Memberikan penilaian biar saya mampu melihat sejauh mana motivasi anak dalam belajar. Jadi kalau saya identifikasi tadi masalahnya, baru saya tahu nanti apa masalahnya, kemudian langkah apa yang saya teruskan lagi nanti. Baik itu model maupun modelnya. Gitu, Pak. Oke. Dari saya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari coaching Pak Nanda tadi terhadap Dedi Saputra tadi? Sangat terima kasih Pak Dan untuk peningkatan kualitas dalam pembelajaran. Silakan. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi sih sudah terjalin komunikasi yang baik, kemitraan yang baik antara Pak Nanda sebagai coach dan Dedi Saputra sebagai koki atau siswa yang kemampuan membacanya kurang tadi ya. Ini Pak, tadi kan saya juga mengamati waktu yang di alur serta yang tanggung jawab itu kan saya belum melihat Pak Nangga melakukan semacam dari angka 1 sampai 10 mau sampai mana kemampuan anak tersebut. Iya, Pak. Kelupaan saya tadi Pak. Kelupaan saya tadi Pak. Kemudian selebihnya sih sudah mengalir, sudah bagus, terjalin komunikasi dengan rasa, mendengarkan juga dengan rasa. Nah, jadi hal-hal yang saya sebutkan yang kurang tadi bisa untuk ditingkatkan kembali untuk coaching selanjutnya ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Adam atas saran dan idenya untuk ke depan perbaikan daripada pembelajaran akan saya tingkatkan Pak Adam sesuai dengan arahan dan bimbingan Pak Adam. Oke. Yang ini Pak, sebelum menutup
Kira-kira tindak lanjut dari hasil coaching tadi itu apa Pak? Oke, terima kasih Pak Adam. Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan ketika saya sudah mengetahui permasalahan salah satu siswa tadi, otomatis dari diri saya dulu Pak Adam. Mungkin bisa jadi metode dan model pembelajaran yang saya terapkan di kelas ini kurang efektif Pak Adam. Jadi itu yang perlu saya perbaiki dulu Pak Adam. Sementara melihat keadaan siswa ini, permasalahannya apa gitu, jadi kita cocokkan dulu sehingga suasana di kelas nanti akan berjalan dengan nyaman dan menyenangkan. Seperti itu Pak. Hasil pengamatan tadi itu nanti akan saya catat di form supervisi ya Pak ya. Iya siap Pak. Dan ini yang terakhir Pak, bagaimana Bapak apa yang dapat Anda rasakan dari proses ini tadi itu Pak? Proses yang saya lakukan tadi dengan anak kita tadi, itu yang pertama saya merasa bahagia Pak, terharu dan lega sekarang. Artinya saya tahu problem anak tersebut itu bagaimana. Jadi karena sudah tahu masalahnya bagaimana, jadi kita sudah ada di dalamnya untuk melaksanakan, merancang untuk kedepannya bagaimana dalam hal pembinaan dalam pembelajaran. Ya, terima kasih ya Pak Nangga Siap. atas kesempatan saya sebagai supervisor mensupervisi Pak Nangga. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan meminta Pak Nangga melaporkan kembali hasil coaching tadi. Siap. Dan terima kasih Pak Dan telah mensupervisi saya Ya. dengan keadaan seperti ini. Ya. Peningkatan untuk kualitas siswa akan tercapai. Oke Pak Nangga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.